Oke guys, ini terjadi patah ya di Espas 13 nih. Terjadi patah di lubang di selang ini nih, selang manifold. Nah itu patah tuh guys tuh. Ini susah nih bukanya ya, dan kita harus hati-hati, emang udah umur nih. Ini ya nih. Ini yang ke bypass ke karbu. Nah yang satu kan ini. Nah ini saya patah juga nih. Aduh, pokoknya double kill nih. Nah mungkin kalau ini banyak jualannya. Nah tapi kalau yang ini sulit nih, karena ini tadi saya nggak tahu tiba-tiba patah dua-duanya, karena tapi emang udah lama sih ini nggak pernah saya liatin. Nah tiba-tiba mobil overhead ya, dan air yang dibepas ke radiator saya buka untuk cek airnya nggak keluar. Nah pas saya buka di sini ini patah, dan saya buka pun yang di sini pun ikut patah. Kayaknya kalau yang di sini kayaknya kena tekanan dari tangan saya deh. Saya nariknya mungkin terlalu kuat, karena itu juga saya lem, jadi ikutan patah itu. Nah buka ini nih, ini bukanya nih sulit nih, pakai kunci 10 nih. Oke, saya mau bukanya dulu ya. Ini agak sulit nih, karena unit saya ini unit box, jadi di antara kepala dan bak boxnya nih. Nah ini saya dari dalam box nih guys, nih dari dalam box, ini mau kita coba buka dulu ya. Sorry nih kalau videonya nggak jelas. Nih kunci 10 nih. Oke. Bentar guys. Nah ini harus agak dikejut ya. Nah, alhamdulillah bisa ya. Nah kalau yang mobil box dia emang agak sulit. Yang enak tuh yang minibus. Ruangannya sempit sekali guys nih. Ruangannya tuh sempit ya. Ini saya ngeliat bautnya aja, ini dibantu sama kamera guys. Jadi sambil di videoin, sebenarnya kamera ini ngebantu untuk ngeliatin bautnya nih. Nggak tahu nih di bengkel ada nggak jualannya ya, karena ini pasti bautnya ini kecil nih.
udah mau buka guys nih. Nah, duh, ini ya, ini kadang-kadang nih yang kita tuh nggak paham guys, ini kok kenapa overhead gitu. Ternyata emang ada baut yang udah kemakan usia, kemakan karat, karena mungkin air pendinginnya kita menggunakan air biasa atau air AC ya. Susah guys. Ini untuk pengguna mobil Espas nih harus paham nih hal-hal kecil seperti ini. Jangan dikit-dikit ke bengkel, jangan dikit-dikit kalau misalnya ada kerusakan dikit ya nggak fatal gitu ya, nggak harus turun mesin atau apa. Cobalah kita beli alat seadanya gitu, belajar dari para teman-teman yang ada di grup ataupun di YouTube ya. Sebab kalau mobil-mobil tua kayak gini, kalau misalnya kita dikit-dikit ke bengkel, itu dipastikan biayanya lumayan tuh. Dan kalau bengkelnya nggak jujur, kadang kita dimanfaatkan. Harusnya apa yang diganti, nanti diganti juga yang lain-lain gitu, yang memang harusnya nggak kudu harus diganti kan, terus diganti gitu. Atau misalnya masih bisa digunakan. Sebab saya pengalaman guys, saya pernah ganti karet seal head, seal tutup klep. Nah, saya kan rusaknya tuh seal tutup klep doang karena olehnya rembes tuh. Tapi pas sampai bengkel itu seharian dikerjain, tiba-tiba saya dimintain harus ganti itu apa, pompa oli. Padahal pompa oli saya aslinya nggak bermasalah, tapi karena saya nggak paham. Nah udah guys nih, saya nggak paham, saya nggak tahu, akhirnya saya ikutin tuh ganti. Nggak lama, selang 3 bulan mobil saya turun mesin tanpa ada tanggung jawab dari si bengkel. Akhirnya saya memblacklist ya si bengkel tersebut. Nah ini guys nih, ini yang jadi penyakit saya ya, overhead. Nih dia patah guys nih. Nah nyari baut ini besok saya nggak tahu nih ada atau enggak gitu. Kalau misalnya di toko berapa gitu, tadi saya udah ke daerah bengkel spare part, toko spare part deket rumah, tapi nggak ada guys. Bingung gitu loh. Kebanyakan mereka yang seperti ini nih. Nah yang ukurannya beda, ukurannya dia beda nih. Ada yang seperti ini, kalau yang seperti ini nggak ada nih. Katanya ini mau ukuran kecil, banyak yang seperti ini guys. Oke guys, sekian ya, nanti saya videokan lagi setelah saya ketemu alatnya dan sekaligus pemasangan. Kemudian setelah pemasangan tes masih overhead apa enggak, lancar apa belum untuk air bebasnya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.